Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan membahas sifat wajibnya Allah yang nomor 7. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ternyata sifat wajib yang nomor 6, wahdaniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat, Allah Maha Esa. Kebalikan sifat muhalnya adalah muhal, tak mungkin Allah hitungan, tak mungkin Allah banyak. Akan tetapi wajib bagi Allah Maha Esa, Allah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus, hidup terus tanpa ada kematian, tanpa terkena kematian. Karena sifat mati adalah sifatnya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah bersifat wajib mati. Yakni wajib bagi selain Allah itu mati. Wahdaniyat, Allah Maha Esa, Allah Maha Ahad. Mari kita pelan-pelan membuktikan keahadan, keesahan Allah. Di luar diri banyak sekali ayat-ayat Allah. Ada langit, ada bumi, ada tumbuhan, ada hayawan, ada lautan, ada manusia, ada hutan, ada gua, dan sebagainya. Seluruhnya adalah ayat-ayat Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu esa. Tanpa esanya Allah, maka seluruh makhluk tidak akan tercipta. Dengan esanya Allah, maka wujudlah seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Kebanyakan kita mengira bahwa syariat-syariat, bahwa segala sesuatu yang kita pandang, bahwa segala sesuatu yang kita dengarkan, seluruhnya seakan-akan, seolah-olah itu wujud.
lebih wujud dari yang menciptakan, lebih wujud dari Allah. Selama ini kita mengira seolah-olah apa yang diciptakan Allah itu lebih wujud daripada Allah. Coba perhatikan hati kita, coba perhatikan diri kita. Selama ini kita mengira bahwa yang esa, bahwa yang wujud adalah diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang bisa menyaksikan seluruh alam ciptaan Allah. Seolah-olah kitalah yang bisa menampakkan apa-apa yang kita lihat di luar diri kita. Seolah-olah kitalah yang mendengar apa-apa yang kita dengar. Seolah-olah demikian selama ini. Karena apa? Semua itu berlaku karena selama ini kita buta mata hati kita akan wujud esanya Allah yang meliputi diri dan meliputi seluruh ciptaan-ciptaannya. Tanpa esanya Allah, maka tak akan tercipta makhluk-makhluk termasuk diri badan kita ini. Dengan esanya Allah, maka wujudlah seluruh makhluk. Di sisi Allah, seluruh makhluk itu tiada. Yang ada, yang wujud hanya Allah. Akan tetapi selama ini di sisi manusia, di sisi diri kita sendiri, yang wujud adalah selain Allah. Termasuk diri badan kita ini yang wujud, termasuk apa-apa yang kita lihat dan yang kita dengar yang wujud. Seolah-olah tumbuhan itu wujud, seolah-olah hayawan itu wujud, seolah-olah manusia itu wujud di dalam hati kita. Seolah-olah saja semuanya wujud, lebih wujud daripada Allah pencipta segala sesuatu. Karena itulah apa-apa yang wujud selain Allah, itulah salib-salib yang membelenggu hati kita untuk mengenal Allah yang wujud. Sedangkan di hati kita selama ini menganggap Allah itu gaib, Allah itu ora wujud. Benar kita mengatakan di pelajaran tauhid Allah wujud, hanya cuma omongan saja. Akan tetapi praktek hati kita selama ini nyatanya diri kita dan dunia ciptaannya inilah yang wujud menurut kita. Sedangkan Allah ora wujud, gaib. Nah, ternyata selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri. Kita mewujudkan diri kita sendiri. Kita menuhankan apa-apa yang kita lihat. Karena kita mengira bahwa apa yang kita lihat itu wujud. Kita mewujudkan apa-apa yang kita dengar. Nah, yang wujud-wujud banyaknya di hati itulah salib-salib yang harus kita patah-patahkan, yang harus kita perangi, yang harus kita singkirkan di dalam hati. Karena itulah
salib-salib itu yang membuat kotornya hati, yang membuat hati terbelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu itu siapa sih? Hawa nafsu itu adalah ketika di dalam hati kita yang wujud selain Allah. Itulah hawa nafsu. Selama ini yang kita rasakan, kitalah yang paling wujud daripada Allah. Kitalah yang paling ada daripada Allah. Makhluk-makhluk yang kita lihat itulah yang wujud daripada Allah. Nah, selama ini kan iman hati kita, akidah kita kan terbalik dari apa-apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, untuk mengesahkan Allah. Terbukti apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, terbukti seluruh syariat-syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita beribadah apapun, harus selalu disertai niat. Innamal a'malu binniyat. Dan di ujung seluruh niat itu sudah ada pintu untuk kembali kepada Allah, yakni pintu lillahi ta'ala, yakni seluruhnya hanya milik Allah. Akan tetapi selama ini praktek hati kita ingkar kepada Allah. Kita menganggap apa-apa yang kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, seluruh ibadah yang kita kerjakan hanyalah milikku hamba, li nafsi. Itulah praktek hati kita selama ini. Maka esahkanlah Allah. Kembalikanlah seluruhnya kepada Allah. Coba kita renungkan. Tanpa hidup, apakah kita bisa sholat? Tanpa hidup, apakah kita bisa ada di dunia ini? Adanya diri kita di dunia ini hanya karena adanya hidup. Maka esahkanlah hidup yang ada di dunia ini. Esahkanlah hidup yang ada di sini, yang ada di sana, dan hidup yang ada di seluruh makhluk ciptaannya itu adalah hidup yang esa. Demikian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.